Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bareng aku Feti Ira. Hai teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Nah oke teman-teman, jadi pagi ini aku tuh ya mau beli ayam. Jadi ada yang lewat gitu di depan rumah, walaupun nggak setiap hari. Ini aku mau beli ayam dulu ya, karena aku belum sempet ke pasar. Dan ini tuh ada tetangga aku, ini masih mau pergi ya teman-teman. Jadi itu ada Mbak Pipit sama Bude. Itu tuh yang sering ngajak Devano buat mainan sama Devano gitu ya teman-teman. Jadi Mbak Pipit itu seneng banget sama Devano. Nah berhubung aku itu kan nggak punya adik, aku itu anak tunggal, jadi kan aku juga seneng gitu. Jadi aku juga ngerasa menganggap kalau dia itu kayak adik aku sendiri gitu. Nah ini untuk bapak ayamnya itu masuk ke perumahan aku ya teman-teman. Tapi ini tuh nggak setiap hari masuk gitu, karena kan untuk perumahan aku juga penghuninya sedikit. Kata bapaknya yang beli paling cuma aku, kalau nggak di tempat Bude itu nggak ada yang lainnya gitu ya. Nah ini aku cuma beli setengah kilo ya teman-teman, tapi aku belinya yang bagian bawah karena kalau dada itu cenderung lebih keras, sepoh gitu. Aku beli setengah kilo itu 19.000, kata bapaknya. Ini si ayam tuh lagi naik. Nah terus aku lanjut masak. Jadi untuk ayam aku aku simpan aja ya teman-teman di kulkas. Nah ini aku mau masak menu sisaan aku. Ini ada lele masih 3 biji, aku goreng aja, udah aku marinasi. Terus aku goreng pakai tepung beras gitu ya teman-teman, biar kayak lele crispy gitu. Terus juga nggak meletup-meletup ya teman-teman. Nah itu aku ada wortel sama buncis, aku rebus aja, aku potong-potong sebisanya gitu ya, sama aku bikin sambal. Nah untuk sambal aku ini ya teman-teman, banyak banget yang tanya untuk resep sambalnya. Sebenarnya semudah, aku cuma pakai setengah siung bawang putih, 3 siung bawang merah. Terus untuk cabai merah itu aku 1 biji ya teman-teman. Terus ada rawit merah sama rawit hijau, itu aku campurin aja. Aku kasih terasi, terus kasih garam sama sedikit gula, udah gitu aja. Tapi ini tuh enak banget. Kalau sambal ala Pak Suami itu tanpa gula ya. Nah lanjut ya teman-teman, berhubung anak aku kan lagi sakit-sakit gitu, lagi pada demam. Yang kecil itu habis imunisasi demam, yang besar ini juga masuk angin ya teman-teman. Tapi udah periksa itu kok tidak sembuh-sembuh. Akhirnya aku bawa ke rumah Bude aku untuk diurut. Ternyata mungkin kakak Dava itu loncat-loncat ataupun jatuh gitu ya teman-teman. Nah ini ada yang apa ya, yang kesleo gitu ya teman-teman, apa kesingser itu aku nggak paham. Tapi ya ini pokoknya ada yang salah sedikit, akhirnya diurut. Nah menurut aku ini tuh nggak apa-apa ya teman-teman, karena dengan diurut kayak gini ini anak tuh jadi sembuh gitu. Mungkin kalau orang tua yang takut dengan urut sih nggak usah dilakuin, nggak apa-apa. Tapi kalau keluarga aku sih alhamdulillah ya teman-teman, tradisional itu masih berjalan. Dan ini Pak Suami ya teman-teman, Pak Suami juga ikut kerokan karena juga masuk angin. Nah setelah pijit ini aku dipesenin ya teman-teman, dipesenin mie ayam sama kakak sepupu aku. Itu juga ada konten YouTube-nya ya, Daketina Family sama Pitra Stories. Pitra itu pijit tradisional ya teman-teman, jadi itu aman banget. Nah terus ini malamnya ya teman-teman, jadi di video kali ini tuh aku gabungin aja 2 hari ya teman-teman. Kegiatan aku 2 hari, ini kakak Dava malamnya itu dibelikan mainan sama si papahnya. Ini di luar uang jajan kakak Dava dan di luar budget dari aku ya teman-teman. Jadi ini tuh kayak Pak Suami tuh cari tambahan-tambahan sendiri. Nggak tahu itu tambahannya dari mana, entah itu bantuin temennya ataupun apa, aku nggak tahu. Pokoknya ini anak tuh bisa jajan, bisa terpenuhi. Dan mohon maaf ya teman-teman apabila aku ngomong ini suaranya itu ngos-ngosan gitu, karena aku dubbing itu sambil jalan, sambil gendong anak bayi aku, karena memang lagi rewel kayak gitu. Nah ini kakak Dava dibelikan mainan sama papahnya, harganya 12.000. Emaknya yang bikin pusing ya, ini emaknya tuh pusing sendiri, ngapain 12.000 kecil kayak gitu dibeli. Sama itu susunya 3.000 rupiah aja. Dan ini aku makan kue tiaw. Jadi kan aku minggu kemarin itu beli mie tiaw kering gitu ya teman-teman.
Tapi berhubung Pak suami lagi nggak enak badan, aku juga lagi nggak bisa masak ya. Dalam arti nggak bisa masak itu, aku ngurusin anak-anak aku. Jadi Pak suami itu udah nggak sanggup dititipin anak, akhirnya aku yang gendong-gendong dan itu nyuruh orang aja buat masakin. Terus lanjut ini keesokan harinya ya teman-teman, berhubung videonya itu cukup pendek, akhirnya aku gabungin di video hari Minggu. Nah ini ya teman-teman, ini tuh habis subuh tapi udah terang banget tuh. Untuk lampu penerangan perumahan pun belum mati ya teman-teman, jadi itu mati jam setengah 6 kalau nggak salah situ. Nah ini langitnya ya Allah, Masya Allah, subhanallah, bagus banget ya teman-teman. Jadi sambil Pak suami lagi ngegeledek anak bayi aku tuh ke belakang bikin kopi buat Pak suami. Sama ini mau sarapan roti. Jadi untuk roti ini aku dikasih sama tetangga aku. Kemarin tetangga aku itu ada acara gitu ya teman-teman. Terus dibagiin roti satu-satu. Alhamdulillah banget, ini tuh bisa buat sarapan, buat isi-isi perut. Jadi kalau pagi itu perut harus diisi ya, wajib banget. Nah sambil aku lagi ngopi sama makan roti, ini tetangga aku datang lagi ya teman-teman. Tadi yang ngasih roti itu tetangga yang ujung selatan, sekarang yang ujung utara. Alhamdulillah rezeki banget ini pagi-pagi dapat kiriman rambutan ya teman-teman. Ini tuh jadi tetangga aku tuh panen sendiri di kajian katanya. Udah alhamdulillah aku dapat rambutan. Nah ini rambutannya tuh merah ya teman-teman, panen sendiri, jadi kan enak gitu, manis ya teman-teman. Nah tapi sebentaran aku juga mau pergi. Nah setelah itu ini tuh agak siangan, ini sekitar jam setengah 9 gitu ya teman-teman. Aku itu mau pergi bareng keluarga besar keluarga besar dari mertua aku, dari Pak suami gitu, nanti sama ibu mertua, sama tante-tantenya. Tapi sebelumnya ini aku mau ke pondokannya ponakan aku dulu. Jadi ini tuh ponakan aku mondok ya teman-teman, nggak jauh sih, di Pekalongannya sendiri. Ini mau dijemput karena ini tuh udah waktunya liburan gitu ya teman-teman. Jadi ini aku sama Pak suami sama tante aku lagi jemput. Aku tuh baru pertama kalinya masuk ke pondokan ini. Biasanya sih aku nggak pernah ikut, tapi kali ini berhubung mau pergi sekalian, akhirnya udah sekalian ikut aja. Dan pas proses penjemputan, jadi yang jemput itu tante aku, tapi aku yang sedih gitu ya teman-teman. Jadi kan kalau di pondokan itu nggak ketemu sama orang tua, terus nggak ketemu sama saudara kayak gitu, rasanya itu kayak sedih gitu ya teman-teman. Tapi memang itu tuh memberikan yang terbaik, mengajarkan tentang ilmu agama itu lebih bagus lagi. Nah ini untuk anak-anak santriwatinya ini udah nunggu di depan ya. Udah nunggu di depan, itu barang-barangnya. Jadi barang bawaannya ponakan aku itu banyak banget ya teman-teman, semua itu harus dibawa. Karena kalau nggak dibawa itu bilangnya bakal hilang, ditaruh di gudang belakang. Dan nggak bakal ada yang berani ngambil di situ, nggak tahu lah kenapa itu. Jadi seru banget ya teman-teman. Dulu pas aku SMP gitu juga disuruh mondok sama ibu aku, disuruh kamu mondok aja kayak gitu, karena kan ibu aku itu mau ke luar negeri gitu ya teman-teman. Tapi ternyata akunya sendiri yang nggak mau. Nggak bisa gitu ya, kayak nggak ada niatan. Karena apapun itu kalau nggak dari niatan itu kan pasti nggak bakal jadi gitu ya. Ngambil kamu mondok ya? Kenapa? Nah setelah itu ini kita langsung meluncur. Ini tuh aku ke Pagilaran ya teman-teman, daerah Pagilaran Batang gitu. Nah ini tuh Simbok ya teman-teman. Simbok itu jadi mbahnya Pak suami, yang ngurus Pak suami kecil gitu, karena pas itu mertua aku tuh prajabatan gitu ya. Jadi Pak suami ditinggal di Simboknya, terus mau dibawa pulang lagi nggak boleh. Nggak boleh, akhirnya Pak suami itu dirawat sama Simbok itu sampai kelas berapa gitu, dan baru aja dibawa pulang. Nah ini aku nungguin adik-adik aku, jadi aku, tante sama ibu mertua itu udah nyampe duluan sambil nungguin adik-adik aku. Jadi adiknya Pak suami gitu ya teman-teman. Pak suami itu anak pertama, dan dia itu memiliki 3 adik, 2 laki-laki sama 1 yang terakhir si bontotnya itu perempuan. Nah ini kita itu mau makan
Mohon maaf ada kakak Dava batuk. Kita mau makan di daerah Pagilara ya teman-teman. Ini namanya apa ya, aku agak lupa gitu. Nah itu kakak Dava udah ada di atas ya teman-teman, kelihatan nggak ya itu di atas. Dan ini adiknya Pak Suami yang nomor 2. Ini jadinya itu digendong. Dia itu suka banget. Jadi kalau pergi sama adik-adik itu seneng ya teman-teman. Aku itu seneng banget karena ada yang gendong Devan itu banyak. Nah ini kita naik dulu. Aku pikir mau makannya di atas karena anak-anak itu udah naik. Ternyata mau pindah aja supaya cuci tangannya itu lebih enak ya teman-teman. Jadi ini turun lagi. Nah jadi ini tuh yang tadi perempuan itu ya teman-teman, yang nggak pakai kerudung itu adiknya Pak Suami yang bontot, yang paling kecil, yang punya usaha batik gitu di Shopee ada ya teman-teman, Batik Duha. Nah ini kita mau makan-makan aja. Setelah makan-makan kita langsung mau pulang aja. Jadi beginilah ya teman-teman, family time ala keluarga aku. Nah jadi begini ya teman-teman, ini pemandangannya ini tuh di atas sawah gitu ya. Enak banget pemandangannya, adem banget cuacanya. Nah ini Devan sama tantenya, ini tuh istrinya ipar aku ya. Ini tuh bidan, dia itu kerja di rumah sakit gitu. Dan itu tuh biarin ya teman-teman bawain Devan. Jadi Devano itu digendong sana sini, jadi aku agak enakan gitu. Tapi tetap aja Devano itu lagi rewel karena habis imunisasi. Nah jadi ini walaupun pergi aku itu bawa termometer, terus bawa obat Devano, terus aku bawa obatnya kakak Dava juga. Nah begini ya teman-teman, kita mau makan-makan dulu. Dan aku rasa cukup sekian video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video aku sampai di menit ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya, like dan komen. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam video ini. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.